Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nopianti dari kelas 6A Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya yang berjudul Warung Mama Fitri. Di sini ada tampilan menu ikan bakar. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena mereka menggunakan handphone. Di sini saya terkendala pada laptop. Langsung saja. Untuk yang pertama, saya akan menampilkan hasil dari codingannya. Nah, teman-teman, seperti ini untuk hasilnya. Sini ada keterangan Warung Mama Fitri dan juga menu ikan bakar. Nah, ketika saya di sini juga ada keterangan gambar 2. Ketika saya klik Warung Mama Fitri, maka akan muncul bacaan selamat datang di Warung Mama Fitri dan juga selamat makan. Ketika saya klik tombol menu ikan bakar, sini akan muncul tampilan menu ikan bakar. Sini ada gambar ikan bakarnya, kemudian ada gambar ada tampilan tuan toko, nama pelanggan, kemudian ada pesanan. Di sini pesanan ada terbagi menjadi 2, yaitu makanan dan juga minuman. Nah, di pesanan ini ada banyak pesanan dan juga harganya. Sama seperti di minuman, ada banyak pesanan dan juga harganya. Kemudian ada jumlah dan proses. Nah, untuk tanda panah ini yaitu untuk kembali. Nah, ketika kita klik lagi, kita masukkan inputannya. Saya masukkan inputan tuan tokonya itu Warung Mama Fitri. Untuk nama pelanggannya yaitu Fitri Nopianti. Untuk pesanan makanannya, saya pesan misalkan udang saus tiram dan banyak pesanannya 1, dan harganya misalnya saya tulis 120.000. Nah, untuk konsep minumannya saya tulis kelapa muda. Sini oh ya teman-teman, di sini di pesanan di makanan ada banyak pilihan. Sini saya menggunakan spinner, yaitu bandeng bakar, bol bakar, etong bakar, gurame bakar, kakap, cumi udang, jancak kangkung. Dan untuk minumannya sama, saya menggunakan spinner, ada kelapa muda, kopi, es teh, nutrisari, dan juga air mineral. Untuk minumannya harganya kita isi 15.000. Untuk jumlahnya 135.000. Proses. Nah, seperti ini. Oke, baik teman-teman, sini saya akan langsung menjelaskan mengenai codingan ya. Sebenarnya mohon maaf ya teman-teman menggunakan handphone. Semoga bisa jelas. Nah, yang pertama ada main activity.kotlin. Di sini ketika kita sudah membuka Android Studio dan membuat Kotlin baru, kelas Kotlin, maka akan otomatis terimport. Nah, untuk di sini ada otomatis terimport main activity-nya. Nah, kemudian yang pertama ada kita inisiasi variabel object view dengan file Kotlin atau bisa disebut dengan prosesor. Kemudian ada file tombol 1, fun view by ID button RID. Nah, file di sini yaitu adalah kita mengimport variabel baru. Nah, kita mengimport variabel baru ini variabel tombol 1 dengan RID tombol 1. ID ini adalah penamaan ID dari tombol 1. Kita di sini menggunakan button. Kemudian file text 1, fun view by ID. Di sini kita menggunakan text view. Nah, kemudian untuk ID-nya yaitu text 1. Kemudian ada variabel tombol activity 2. Nah, sini tombol activity 2 itu kita menggunakan button lagi dengan ID tombol activity 2. Kemudian kita membuat tombol activity 2 set on click listener, karena di sini kita akan menggunakan intent untuk memanggil atau menampilkan activity baru. Nah, jadi fungsi dari intent ini adalah menampilkan activity baru. Nah, di sini ada this activity 2 yaitu class.java. Kemudian start activity intent. Kemudian activity itu kita start. Kemudian di sini ada fungsi event. Kita menggunakan fungsi event, kita inisiasi. Di sini ada fungsi eventnya adalah tombol 1 set on click listener. Kemudian kita membuat flash basic menggunakan toas. Make test konteks this text selamat makan. Nah, toas lenglog
show. Kemudian kita merubahkan teks ketika button diklik. Nah, ketika button diklik ini merubah dengan cara text1.text. Text-nya ini adalah selamat datang di warung Mama Fitri. Nah, tadi kan yang pertama itu hasilnya saya klik warung Mama Fitri, maka akan muncul selamat datang di warung Mama Fitri dan juga selamat makan. Nah, ini adalah dari fungsi dari ini. Nah, untuk main activity main.xml ya, untuk desainnya hanya teman-teman, untuk desainnya seperti ini. Sini ada gambar, kemudian button yang tadi itu, button yang pertama ada warung Mama Fitri, dan yang button kedua itu menu ikan bakar. Kemudian text view-nya di sini masih hello world. Nah, tapi ketika kita klik ini maka akan berubah menjadi selamat datang warung Mama Fitri dan juga selamat makan. Kemudian untuk kodenya, nah untuk kodenya di sini saya menggunakan linear layout. Untuk orientasinya menggunakan vertikal. Di sini bisa orientasinya ada vertikal dan juga horizontal, tapi saya memilih untuk menggunakan vertikal, dan gravitinya saya menggunakan center. Kemudian tadi karena saya menambahkan gambar, maka di sini ada image view. Nah, image view-nya di sini untuk layout width dan layout height-nya yaitu saya memakai 50 dp. Kemudian untuk search compact-nya drawable background ini adalah nama dari gambar ini. Nah, ini gambar ini adalah gambar ini adalah saya namakan background. Kemudian di sini sama image view-nya drawable udang. Untuk layout width dan height-nya itu sama, saya menggunakan 50 dp. Kemudian untuk di button ya, nah button ini untuk tombol 1 yaitu warung Mama Fitri, dan di sini tombol kedua, tombol activity 2 itu menu ikan bakar. Ini adalah untuk tombol activity 2. Nah, untuk layout width dan layout height-nya menggunakan warp content. Nah, di sini ketika untuk text view, nah di sini kan tadi kan bacanya hello world. Nah, karena saya tidak ganti, maka di sini akan muncul hello world. Bisa sih ini sebenarnya saya ganti karena laptop saya agak nge-lag ya. Saya takut terjadi error errornya lebih banyak, maka saya mencari aman aja. Nah, untuk main activity dan juga activity main.xml sudah. Saya sekarang akan menjelaskan di string. Nah, string di sini. String adalah untuk memasukkan ya. Ketika kita ingin memasukkan data, menambahkan data, ini kita menggunakan string name yaitu warung Mama Fitri. Kemudian ada menu ikan bakarnya untuk tombol activity 2. Kemudian ada juga saya memasukkan tuan toko, nama, pesanan, makanan, minuman, banyaknya, harga, dan jumlah. Nah, untuk sini string array ini digunakan untuk spinner. Karena saya menggunakan spinner pada desain. Nah, di sini untuk spinner saya menggunakan item-itemnya, yaitu ada item bandeng bakar, ada item bol bakar, ada item etong bakar, ada item gurame bakar, ada item kakap bakar, ada item cumi bakar, ada item udang bakar, ada item cumi sos tiram, ada item udang sos tiram, dan juga ada item cak kangkung. Nah, di sini adalah daftar menu untuk makanan. Kemudian di sini ada daftar untuk minuman. Nah, sini saya sama untuk daftar minuman saya menggunakan spinner dengan item kelapa muda, kopi, es teh, ada item nutrisari, dan juga item air mineral. Nah, kemudian selanjutnya juga ada pakai string array juga karena saya masih menggunakan spinner untuk banyaknya, yaitu dari item 1 sampai item 5. Kemudian string name button process yaitu proses. Nah, untuk tadi di button proses yang paling bawah itu saya masukkan button process dan juga proses. Dan saya lanjut ke activity kedua .kotlin. Nah, di sini ada
variabel bar. Bar ini untuk apa ya? Oke, teman-teman, di sini ada activity2.kotlin. Di sini itu seperti biasa ketika kita membuat activity baru maka akan otomatis terimport. Di sini ada, sebentar saya zoom. Nah, ada file bar, support action bar. Di sini adalah file bar ini adalah navigasi baru, variabel navigasi baru. Nah, di sini ketika bar terinput maka nol. Ini adalah bar itu gunanya untuk yang tadi tanda panah ke sana. Kan sebenarnya untuk kembali bisa otomatis, tapi kita menggunakan kembali dengan tanda panah tersebut. Nah, ini fungsi dari bar itu. Kemudian ada variabel tuan toko saya masukkan. Nah, karena tuan toko menggunakan edit text, maka saya akan masukkan. Nah, di sini ada keterangan, bentar. Ya, keterangan bar.title menu ikan bakar. Nah, tadi menu ikan bakar kan ada tanda panahnya, ada situlah fungsinya bar ini. Kemudian ada variabel tuan toko, saya menggunakan edit text. Kemudian variabel nama saya menggunakan edit text. Nah, kemudian variabel pesanan saya menggunakan spinner, dan variabel banyak pesanan juga saya menggunakan spinner. Kemudian untuk variabel harga saya menggunakan edit text, dan variabel harga juga saya menggunakan edit text. Variabel jumlah saya menggunakan edit text. Nah, di sini juga ada variabel button process. Untuk variabel button process ini ada button process dan juga variabel teks hasil. Nah, ini sebenarnya teks hasil itu yang tadi di bawah ya. Nah, karena saya di sini masukkan codingan, kemarin ini saya masukkan codingan tapi masih merah. Jadi saya dan laptop saya agak nge-lag, blank item semua. Jadi saya jaga-jaga, maka saya hapus untuk yang error itu tersebut. Kemudian langsung ke activity2.xml nya. Saya akan menjelaskan mengenai codingannya dulu. Di sini saya menggunakan sama linear layout. Untuk Android-nya orientasinya saya menggunakan vertikal, dan grafik ini saya masih menggunakan center. Nah, karena di design tadi saya menambahkan image atau gambar, maka saya import image view. Saya menggunakan di sini codingan image view, layout width dan layout height-nya saya menggunakan 50 dp, dan masih sama penamaannya yaitu background. Karena di sini saya menggunakan hanya satu gambar, maka saya klik image view-nya itu hanya satu gambar. Kemudian di sini ada text view. Text view ini untuk tuan toko. Nah, kemudian di sini ada edit text-nya. Karena text view itu dimasukkan kita inputkan nama, maka di sini saya masukkan edit text-nya. Kemudian juga di sini ada text view untuk nama, yaitu nama pelanggan. Di sini edit text-nya yaitu nama pelanggan. Nah, di sini edit text-nya yaitu nama pelanggan. Kemudian ada text view juga pesanan. Nah, untuk pesanan di sini kenapa saya tidak menggunakan text view? Karena di pesanan di bawahnya itu ada saya menggunakan spinner. Nah, untuk makanan maka langsung ketika pesanan text view, kemudian saya langsung text view untuk makanan. Kemudian setelah itu saya menggunakan spinner, menginputkan spinner pada desain. Nah, spinner di sini adalah daftar menu. Nah, daftar menu di sini daftar menu makanan, untuk ID-nya yaitu combo pesanan. Untuk ID-nya. Oh ya teman-teman, jangan sampai lupa untuk penamaan ID ini karena sangat berpengaruh. Kemudian ada text view juga, banyaknya ini text view. Banyaknya saya menggunakan spinner juga. Kemudian spinner ada combo banyaknya text view untuk harga. Nah, untuk harga ini, harga makanan saya menggunakan edit text karena ini tidak menggunakan spinner. Kita memasukkan sendiri. Kemudian saya menggunakan spinner juga untuk harga makanan sama seperti tadi, dan juga text view untuk minuman karena spinner juga daftar minuman menggunakan spinner. Kemudian untuk harga saya menggunakan text view dengan layout-nya yaitu match parent dan juga warp content. Layout-nya sama. Ini text persona name, harga minumannya, edit text. Nah, di sini ada button. Nah, button yaitu button proses dan juga hasil prosesnya. Nah, untuk desainnya
Nah, untuk di sini ini seperti ini, ada gambar, ada tuan toko, ada nama pelanggan, dan juga ada pesanan. Sini ada makanan, sini ada bandeng bakar. Ini banyak pilihannya. Dan banyak pesanan berapa dari 1 sampai 5 saya inputkannya, dan juga ada harga. Kemudian ada minuman, ada kelapa muda, di sini banyak pilihannya. Kemudian ada banyak pesanan, kemudian ada harga dan jumlah, kemudian proses, dan ini hasil prosesnya. Baik, terima kasih teman-teman. Sekiranya cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata saya juga mohon maaf. Kemudian bila ada error-error saya juga mohon maaf, karena sini saya banyak banget kendala. Saya yang pertama kendala jaringan, yang kedua ada kendala laptop juga. Makanya saya menggunakan handphone untuk merekam. Semoga jelas ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.